Spice awalnya dijual sebagai tanaman aromatik, kemasan cantik, aroma yang menyenangkan. Namun di dalamnya terdapat bahan kimia sintetis yang membuat otak mulai terbakar dari dalam, hanya dalam 10 menit. Hingga kini masih ditawarkan sebagai barang yang tidak berbahaya, di toko-toko, melalui internet, di sebelah permen karet. Orang mengambil kemasannya tanpa menyadari apa yang sebenarnya mereka pegang. Bahan kimia ini awalnya dibuat oleh para ilmuwan untuk mempelajari cara kerja otak. Formulanya bocor ke pasar gelap, dan bencana pun dimulai bagi ratusan ribu orang di seluruh dunia. Para produsen hanya menyemprotkan bubuk sintetis ke rumput kering, dan menjualnya dengan kedok campuran herbal untuk dihisap. Tidak ada kontrol komposisi. Setiap batch adalah lotre kematian. Ganja biasa hanya sebagian memengaruhi reseptor otak. Spice menghantamnya dengan kekuatan penuh, 100 kali lebih kuat. Seperti kepalan tangan ke tempat yang oleh alam dirancang untuk sentuhan lembut. Hasilnya kejang, serangan jantung, kehilangan kesadaran, dan semua itu dari isapan pertama. Ribuan orang berakhir di unit perawatan intensif, mengira mereka hanya akan menghisap tanaman yang menenangkan. Hanya di New York saja, dalam 1,5 tahun tercatat 8.000 panggilan ambulans yang terkait dengan Spice. Ini bukan kasus terisolasi, ini adalah epidemi nyata yang jarang dibicarakan. Dan yang paling mengerikan, tes narkoba standar tidak mendeteksi Spice. Seseorang sepenuhnya berada di bawah pengaruh bahan kimia tersebut, namun hasil analisis menunjukkan bersih. Para dokter tidak melihat penyebabnya. Spice dapat sepenuhnya memutus hubungan seseorang dengan realitas dalam waktu 20 menit. Seorang pria menyalakannya di balkon dan melompat. Dia yakin bisa terbang. Ini bukan metafora. Dokter ruang gawat darurat di seluruh dunia melihat gambaran yang sama. Seseorang yang tadinya normal, dan sekarang mereka berlari telanjang di jalan, berteriak bahwa seseorang mengejar mereka. Spice memicu psikosis akut, yang tidak dapat dibedakan dari skizofrenia berat. Suara-suara, penganiayaan, sensasi kulit terbakar, dan semua ini dapat dimulai dengan penggunaan pertama. Bagian yang paling menakutkan adalah sebagian besar dari mereka tidak memiliki masalah kesehatan mental sebelumnya. Mereka adalah pria muda sehat yang hanya ditawari sesuatu yang baru. Dokter bahkan telah menemukan nama khusus untuk kondisi ini, sesuatu seperti skizofrenia yang disebabkan oleh Spice. Gejalanya sangat terkait, sehingga dokter awalnya bingung antara satu dengan yang lain. Dalam satu penelitian, 10 pria muda yang sehat dirawat di rumah sakit dengan psikosis akut selama 4 bulan berturut-turut, semuanya setelah menggunakan Spice. Tidak satu pun dari mereka memiliki faktor predisposisi. Psikosis tidak selalu mereda setelah zat kimia tersebut meninggalkan tubuh. Bagi sebagian orang, gejalanya menetap selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan setelah penggunaan terakhir. 30% pasien dengan jenis psikosis ini mempertimbangkan untuk menyakiti diri sendiri. Ini adalah data dari studi klinis resmi, bukan cerita horor, tetapi realitas yang terdokumentasi. Spice dapat mengubah orang biasa menjadi sesuatu yang tak terhentikan. 2 petugas polisi tidak mampu menangani satu orang, ia tertawa saat ditaklukkan, tanpa merasakan sakit. Zat kimia ini memblokir sinyal rasa sakit, dan secara bersamaan memicu lonjakan adrenalin yang kuat. Orang tersebut kehilangan kesadaran akan tubuhnya, dan dalam keadaan ini, mereka menjadi sangat berbahaya. Kasus orang yang mabuk Spice merusak tempat tidur logam atau mendobrak pintu dengan bahu mereka tercatat dalam laporan medis di beberapa negara. Ini adalah fakta yang terdokumentasi. Dokter tidak dapat memberikan suntikan. Pasien melepaskan diri dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga dibutuhkan 5 orang dewasa untuk menahannya. Namun mereka tidak merasa lelah. Tubuh bekerja seperti mesin. Ini terjadi karena zat kimia tersebut mematikan bagian otak yang bertanggung jawab untuk mempertahankan diri. Tubuh bekerja dengan kapasitas penuh, tetapi tidak ada sinyal peringatan sampai terlambat. Ketika efeknya hilang, orang-orang menemukan patah tulang, luka, dan luka bakar yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Tubuh memperoleh semua ini saat pikiran benar-benar mati. Satu kasus yang terdokumentasi, seorang pria berjalan-jalan selama beberapa jam dengan lengan patah dan tidak menyadarinya. Dia sama sekali tidak merasakan sakit. Spice telah menghilangkan rasa sakit itu, bersamaan dengan akal sehat yang tersisa. Dan ini bukan hal yang tidak biasa, ini tipikal dari keracunan parah. Tubuh menderita kerusakan yang biasanya tidak tertahankan. Dan pria itu hanya tersenyum dan melanjutkan aktivitasnya. Para ilmuwan membandingkan hasil pemindaian otak orang yang secara teratur menggunakan Spice dengan hasil pemindaian otak individu yang sehat. Perbedaannya terlihat tanpa peralatan apapun, seperti hutan yang hidup di samping ladang yang hangus.
Daya ingat, perhatian, dan kemampuan pengambilan keputusan semuanya menurun setelah beberapa bulan penggunaan. Dan data penelitian dengan jelas menunjukkan, banyak yang tidak pernah pulih sepenuhnya. Orang yang telah berhenti menggunakan Spice menggambarkan hal yang sama. Kata-kata menghilang di tengah kalimat, pikiran hancur, dan tidak mungkin untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas sederhana, bahkan setahun setelah dosis terakhir mereka. Beberapa dari mereka tidak pernah pulih dari psikosis. Psikiatri resmi mengakui bahwa Spice dapat memicu gangguan mental kronis yang tetap ada pada seseorang selamanya. Zat kimia tersebut mengganggu koneksi antar sel otak, jalur yang membawa pikiran, ingatan, dan emosi. Beberapa jalur ini pada akhirnya rusak dan tidak pernah pulih. Usia rata-rata mereka yang dirawat di bangsal psikiatri dengan diagnosis ini adalah 22 tahun. Orang-orang kehilangan akal sehat mereka, bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk benar-benar memulai hidup mereka. Kecepatan berpikir mereka yang menggunakan Spice dalam waktu lama menurun hingga ke tingkat seseorang dengan gangguan neurologis serius. Hal ini didokumentasikan melalui tes, bukan keluhan subjektif. Dan bagian terburuknya, orang seringkali tidak menyadari perubahan itu sendiri. Mereka mengira semuanya normal. Tetapi orang-orang terdekat mereka melihat orang yang berbeda di samping mereka, lambat, bingung, dengan tatapan kosong. Spice awalnya dijual secara terbuka, di toko-toko, daring, di kasir di samping permen karet. Kemasannya cantik, harganya murah, dan tampaknya sama sekali tidak berbahaya. Begitu pihak berwenang melarang satu jenis bahan kimia, produsen mengubah formulasinya dalam hitungan hari. Zat baru itu sekali lagi dilarang, dan sekali lagi jatuh ke tangan orang-orang. Kecanduan berkembang dengan cepat, lebih cepat daripada kebanyakan zat lain. Dalam beberapa minggu, seseorang tidak bisa tidur, makan, atau memikirkan hal lain. Gejala putus obat Spice bukan hanya perasaan tidak sehat. Gejalanya meliputi kram, kecemasan yang meningkat, halusinasi, perasaan bahwa jantung akan berhenti berdetak. Mereka yang pernah mengalaminya menyebutnya sebagai pengalaman terburuk dalam hidup mereka. Dan kemudian orang tersebut kembali tertarik. Bukan karena efeknya, tetapi karena itu satu-satunya hal yang meredakan perasaan yang tak tertahankan. Jebakan itu menutup dengan cepat, dan melarikan diri hampir mustahil. Hal yang paling sinis adalah, Spice belum hilang. Para ahli kimia terus-menerus menciptakan formula baru yang belum dilarang. Barang-barang yang belum dilarang secara hukum dijual di jalanan. Lebih dari 25% dari mereka yang mengalami psikosis akibat Spice kemudian didiagnosis menderita skizofrenia. Ini bukan gangguan sementara, ini permanen. Seumur hidup Anda, topik ini menyangkut semua orang, karena seseorang di dekat Anda mungkin telah mencobanya, mengira mereka hanya mengonsumsi ganja. Berlangganan saluran ini dan tonton episode lainnya. Ini penting.